meninggal dan itu udah beberapa orang. Berarti waktunya kita bersyukur bersama-sama. Berarti itu apa namanya kayak ya kita kan setiap orang kan punya penyakit Bawaan. beda-beda. Ketika misalkan dia emang udah punya penyakit kayak udah kronis atau apa, tiba-tiba masuk COVID yang sebenarnya COVID itu tidak sampai bisa menimbulkan banyak hal, tapi meningkatkan penyakit-penyakit yang lain. Jadi istri aku tuh punya penyakit asma. Iya. Nah, saat itu aku sedikit takut lah jangan sampai karena COVID ini memicu penyakit Asmanya. Iya, jadi kambuh. Ya, syukurnya ya enggak sih, enggak. Tapi Kena semua. kalau misalnya ya kalau tadi kena satu keluarga, itu satu keluarga tuh benar-benar nggak bisa nyium semuanya atau mungkin hanya gejala, kan gejalanya tuh kan beda-beda tuh. Rencananya jadi aku mau Rencana bentar. Ini Penyakit model apa ya? ini kan lagi pandemi wabah dunia. Iya, betul. Sepakat. Jadi gini, istri aku bisa nanya aku dan aku bisa jawab. Yang jadi masalah anak aku harus tahu. Bisa nyium. Nah, tadi Itu masuk aku. Iya. Nah, Iya, itu. Tapi kan anak yang pertama. Anak yang pertama nggak ditanya, Oh, nggak ditanya. karena dia jawab juga nggak jelas. Nggak jelas ya. Yang ditanya apa? Ada yang bisa nyium sendiri. Bisa ngerasain makan. Baru main gitu. Itu kayak Anak haji bolot ya. kayak bolot jadi. Astaga. Kamu pengen nanya apa ya? Terus selama isolasi mandiri ya, itu di rumah ngapain aja ya? Oh, kegiatan-kegiatan. Aktivitasnya lah selama ini. Jadi selama isoman tidak ada hubungan suami istri, tidak ada. Oh, itu nggak ada. Nggak ada. 21 hari ya. Nggak ada karena tubuh kita lagi lemah. Iya, lemah. Hari ke-22 bisa. Bisa ya. Astaga. Makanya jadi ini ya apa namanya? Aku sedikit banyak tahu dia juga kan karena di Jogja sering ngobrol apa. Dia tuh orang yang bisa dibilang tuh bebal. Bebal tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Iya emang bebal bahasa Indonesia. Bebal apa ya? Bebal itu bahasa Indonesia? Iya. Aku pikir itu bahasa kiasannya. Bebal itu kayak keras kepala. Itu maksud mukanya keras kepala. Dia orangnya bisa bilang kayak keras kepala apalagi soal masalah pandemi kayak gini gitu kan. Paling nggak percaya. Kalau ke awal-awal lah, maksudnya awal-awal. Awal-awal. Sebenarnya aku bukan percaya atau tidak, tapi aku nggak mau peduli. Iya. Tetap menjalankan prokes, tetap. Karena kan ibaratnya ya jangan sampai kalau memang itu ada dari aku ke mereka atau mereka ke aku. Cuma secara mindset, kembali ke mindset tadi, aku nggak mau menjadikan itu beban pikiran. Wah nanti aku COVID, enggak. Nggak mau sampai sedalam itu. Berarti emang dari awal itu ya percaya dengan adanya sebuah COVID ini, tapi tidak memperdulikan secara over banget ke COVID lah gitu. Cukup tahu aja. Ya, gitu. karena aku juga nggak pernah baca-baca berita tentang COVID. Aku nggak mau motori pikiran aku lah. Ya itulah salah satunya pas kemarin aku sakit itu kan di sosmed dengan banyak berita kayak gitu, terus juga kalau aku sakit dibahas soal COVID gitu aku sensitif gitu kan, aku nggak mau itu dibahas kayak gitu. Karena bisa nurunin Iya. pikiran. Kembali lagi kan kalau misalkan Parno atau apa, jadi kan kayak gimana sih? Apalagi aku ngeliat yang berita kemarin yang satu kampung itu yo. Jadi ada satu orang yang dia tuh kalau nggak salah aku dengar kabarnya itu dia tuh positif dari karantina, tapi enggak dia kabur terus balik ke kampung. Orang kampung tuh udah pada tahu kalau dia tuh positif dan akhirnya. Tahu dari mana orang kampungnya? Iya, karena dia udah dibawa sama pihak dijemput paksa. Tapi dia kabur balik ke kampung lagi. Oh. Nah, akhirnya orang kampung itu mendiskriminasi dia dan mengusir dia dengan secara tidak manusiawi. Nah, soal diskriminasi aku sebenarnya ini kembali ke mindset sih. Iya. Maksudnya gini, kita kalau misalnya positif jangan kecil hati lah. Iya. Jangan kecil hati. Kenapa? Kalau misalnya kita kecil hati, kembali lagi pikiran kita rusak. Karena siapa sih yang mau kena penyakit? Iya benar. Iya, Jadi lebih baik dia menjauh dari orang yang positif, bukan dia Oke guys, sorry tadi ada sedikit kesalahan teknis dari baterai ya biasa ya. Kita pakai baterai yang standar gitu ya guys. Oke, kita balik lagi tadi soal masalah diskriminasi ya. Jadi kan maksudnya kan banyak berita-berita seliweran soal masalah apa teman, tetangga, kerabat atau apa yang punya apa maksudnya kena COVID lah gitu. Terus secara sosial benar-benar dijauhin banget. Ada yang
sampai diusir. sampai diusir dan apa ya? Kalau diusir mau kemana dia? Nah itu dia. Iya, kasihan. Apalagi aku pernah lihat dia tuh viral. Jadi cewek bahan makanan di rumah, bahan obat tuh habis. Dan aku nggak tahu lah ya kenapa dia nggak minta tolong ke orang lain, suruh Kok ngantar ke kamu orang nggak rumah. nolongin? Iya, karena aku nggak tetanggaku, beda. Dan akhirnya aku lihat di video itu dia dimaki-maki sama warga. Gara-gara dia pergi keluar, kan dia lagi soman nih. Dia pergi keluar untuk beli obat karena obat dalam rumahnya habis. Cuma aku mikirnya kenapa warga memperlakukan seperti itu, dan kedua kenapa ini yang isoman tidak minta tolong orang yang dari luar, suruh nganter gitu kan. Nah disitulah yang jadi kayak wah gila, ini pandemi kayak gini ngebuat rasa kemanusiaan orang itu jadi hilang gitu. Kalau menurut lo kayak gimana? Nah, jadi pengalaman aku positif kemarin, hal pertama yang kulakukan itu aku melapor ke warga. Bukan ke warga, ke RT. Jadi aku melapor ke RT karena supaya RT pun bisa, ya siapa tahu aku butuh bantuan salah satu warga atau RT mengenai tadi itu masalah makanan. Ya. Jadi pas 14 hari pertama itu bahan baku masih ada, beras dan lain-lain masih ada. Nah, pada saat udah 14 hari setelahnya udah mulai habis lah kan, aku coba hubungin RT aku. Loh Pak, kemarin soalnya RT aku tuh waktu awal aku bilang aku positif, dia menawarkan apa yang perlu kami bantu, misalnya kayak bahan-bahan baku atau ya untuk keperluan anak, pampers dan sebagainya. Nah, setelah 14 hari itu aku coba hubungin, aku bilang, Pak, penawaran kemarin itu masih berlaku nggak sih? terus jawabannya? Oh masih Pak, butuh apa? Di situ aku cuma minta simpel, Pak, aku minta gula sama telur. Udah, aku minta itu aja. Terus ditanya lagi, apalagi yang butuh? Nggak ada Pak, cuma itu aja. Pampers anak masih ada nggak? Masih ada, aku bilang. Coba fotokan dulu, aku foto lah. Ya bukan berarti aku maksudnya kayak apa ya, kayak yang ya nurut aja lah, kayak gitulah. Aku fotokan ini ukuran apa. Jadi pada saat dikirim makanan, jadi RT kami ini betul-betul kooperatif lah dan mengayomi banget. Betul-betul kooperatif. Karena di grup juga dikasih tahu di blok ini ada ini, jangan dulu melewati area ini. Bukan berarti kita dikucilkan, tapi kalau misalnya kita udah sembuh, yang lain kan ikut sehat juga. Nah, mencegah lah biar itu nggak. Jadi mencegah. Jadi RT aku tuh ngasih, ya dari warga lah ya, dari warga lewat RT ngasih makanan, biskuit, susu beruang, betul-betul ya asupan untuk tubuh biar cepat sehat lah. Ya betul-betul membantu lah saat itu, dan nggak jadi menggunakan gaji kan gitu. Bisa enak lagi. Enak. Siapa yang nggak mau? Oke, jadi buat teman-teman mungkin dari cerita Rio tadi masalah soal Pak RT dan warga setempatnya yang benar-benar bisa dibilang solid ya dengan tetangga-tetangganya. Jadi buat kalian semuanya, kalau emang ada tetangga, saudara atau siapapun di lingkungan kalian yang terkena COVID, ya kalian emang harus jaga jarak, tapi bukan berarti mengucilkan dia secara sosial atau apa. Tanyalah keperluan dia di rumah apa. Kalau emang kalian nggak pengen dia berkeliaran, bantulah dia. Apa sih yang kurang di rumah gitu? Bukan dimarah-marahin, diusir. Ya karena kalau dimarahin pun nggak sembuh dia. Malah dia berpikiran, oh kau mau bikin positif juga kayaknya. Jadi jahat. Jadi kita punya mental yang jahat gara-gara itu. Tuh, hati-hati ini buat kalian yang mengucilkan dan mendiskriminasi orang karena COVID, dikejar mampus loh. Oh iya, mau kemana? Kan dia demam. Oh iya. Kamu demam bukan COVID. Oh iya, baru lupa. Cuma ya itulah ya, maksudnya dari aku yang nggak percaya tentang COVID dan mau mungkin lebih nggak peduli walaupun masih percaya, jadi kita tuh kena lah dengan adanya pandemi gitu kan. Tapi kalau aku lihat ya, sekarang ini orang udah apatis. Maksudnya apatis itu untuk COVID ya, udah sosial apatis karena dia udah muak gitu ya. Udah capek. Jadi dia lebih baik. Ibaratnya aku nggak makan sama COVID sama-sama aja.
Malah lebih parah aku nggak makan. Benar. Karena kalau misalkan kena COVID pun, kalau misalkan dia nggak bisa makan juga makan lebih parah. Iya, jadi bukan hanya imunnya yang sakit, otaknya sakit otaknya jadi. Otak, lambung. Kalau udah kena otak itu udah susah kan. Lama-lama gila nanti. Itu. Malah sehat semua loh. Orang gila nggak ada yang sakit loh. Iya. Iya. Itu gimana? Gimana? Cheers dulu lah, cheers dulu. Iya, iya, Cheers dulu. oke. Cheers dulu. Untuk kesehatan kita semua. Oke, iya. Teh ya. Teh ulang ini. Maksudnya Iya. pemerintah di sini itu kan bukan berarti serta merta, wah kalian harus pakai prokes gini-gini, kan bukan ngasal-ngasal gitu loh. Iya. Ya aku tahu, jangan kan yang lain aku juga capek sebenarnya, muak lah Iya. dengan yang namanya corona Jadi ini. kamu pengen marah nggak sama corona? Ya mau marah gimana? Memang udah Ya, Coba udah marah. pandemi alam. enggak lah. Coba lah marah, siapa tahu diajak kenalan lagi loh. Enggak lah, kan udah libur 21. Iya. Udah, cukup lah. Kamu ada mau nanya lagi nggak? Kira-kira? Apa ya? Udah sih, udah ditanyakan semua. Udah. Udah. Bertanyakan semua. Udah. Oke, mungkin buat Oh iya. Selama sakit ya kemarin selama sakit itu ada nggak konsumsi vitamin gitu? Pasti ada kan? Pasti ada karena pada saat aku sakit itu dikirimi juga bekal sama orang tuaku sama mertuaku. Jadi Oke. doa. bukan, Oh, bukan. bukan doa. Jadi kayak misalnya kayak vitamin C Oh iya. atau misalnya kayak apa tuh NaCl, natrium Ah. klorida. Nah jadi natrium klorida dipakai untuk bersihkan hidung Ya. Yang sama kumur-kumur, alat Iya. bersih mulut. Jadi ya untuk mensterilkan lah. Iya. Atau vitamin-vitamin banyak lah. Mungkin ada saran buat yang lagi terpapar COVID apa gitu? Kalau untuk yang terpapar COVID yang Iya. paling utama itu pikiran sih. Iya. Yes, benar. Pikiran, karena Terus apa lagi? penyakit apapun kalau pikiran kita nggak sehat, Semua nggak sehat. iya nggak sehat. Paling utama itu pikiran. Nggak cuma Pikiran dan hati loh. ke COVID aja ya. Nggak cuma COVID aja ya kalau pikiran ya. Iya. So dengan penyakit lain pun kalau misalkan pikiran benar-benar kita nggak bisa memanage lah gitu ibaratnya. Iya. Penyakit apapun nggak akan gampang masuknya. Iya. Apalagi nggak ada duit. Kalau bicara nggak ada duit, ini kita masuk ke dalam area PPKM. Tapi kalau kita bilang, aku lagi kita semua lagi PPKM nih, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Menurut aku tuh nggak bisa jadikan alasan. Nah kita kan Iya, manusia, bisa loh. manusia Harus yang tetap usaha. punya akal sehat. Iya. Akal lah. Kita oke lah, kita kembali ke bicara topik PPKM dengan masalah Iya, ini COVID, beda ya. topik lagi ini langsung. Ini sudut pandang orang alumni COVID lah masalah PPKM ini. Iya. Ini kan PPKM kan ada penyekatan jalan, dengan jalur banyak yang ditutup. Jadi aku sempat melihat juga di sosial media dan di daerah mana ya, Jakarta atau di mana gitu. Dia benar-benar ditutup dan semua hanya titiknya tuh di situ. Dan di situ tuh macet banget. Macet. Macetnya bukan Malah jadi menumpuk gitu. Iya. numpuk jadi semuanya di kemana situ. juga. Jadi pertama satu kan PPKM itu kan untuk mencegah untuk penyebaran COVID. Iya. Terus tidak boleh berjualan dengan lain atau segala macam. Cuma kan di sisi lain kalau kita penyekatan jalan menjadi satu titik kan orang bakal ngumpul di satu titik semua nih, Iya. ya kan? Satu. Kedua, kalau misalkan orang yang punya usaha kayak di pinggiran jualan atau apa dan dia nggak bisa jualan lagi, kembali lagi kayak yang tadi Nggak bisa kita makan. mati karena COVID atau karena mati nggak bisa makan. Iya. Sebenarnya PPKM ini simpelnya adalah memang mempersulit akses. Iya. Sesimpelnya mempersulit akses. Jadi kita dipersulit untuk mau kemanapun. Mm-mm. Dan kita karena kesulitan tadi itu, jadi kita bisa itu area dekat-dekat kita aja, misalnya area rumah kita dan sebagainya. Iya. Memang itu tujuannya. Iya. Jadi tidak memperluas jangkauan kita kan gitu. Nah kalau bahas masalah jualan pinggir jalan atau apa, ini itu tetap harus berjalan, terutama makanan ya, Iya. Iya. terutama makanan. Yang jadi masalah adalah kita itu nggak sanggup untuk duduk lama-lama di rumah, itu penyakit kita. Iya. Itu Makanya kalau mungkin lebih setujunya kalau misalkan PPKM ini emang tetap diadakan, tapi orang yang punya usaha itu berjualan punya waktu untuk dia buka gitu. Jadi kan
Biasa kan kayak sekarang lah PPKM yang pertama kemarin nggak boleh jualan, nggak boleh ini apa segala macam. Akhirnya yang PPKM selanjutnya orang boleh makan di tempat tapi dalam waktu berapa menit lah gitu. Boleh makan di tempat dan nggak boleh nongkrong gitu ya. Bagus lah sebenarnya. Maksudnya bagusnya itu ya udah sih kita bungkus aja makan di rumah gitu kan. Ya maksudnya ya udah ikutin aja lah protokolnya. Kita udah lihat waktu Euro kemarin stadium udah mulai penuh. Orang semua udah ya tidak ada pakai masker, sedangkan kita masih begini aja. bukan pakai masker, akses kita mau kemana-mana pun karena nggak leluasa. Kalau sudut pandang gue, mereka melihat yang di Euro sana atau di luar negeri sana yang udah lepas masker, membuang masker segala macam, mereka tidak melihat prosesnya orang sana itu seperti apa gitu. Sampai mereka diperbolehkan untuk oke, kita free gitu. Karena kan semua harus dimulai dari diri sendiri dulu. Iya benar. Kalau kita nyalahin banyak orang, nyalahin pemerintah kayaknya nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya juga, makanya ya aku setujunya ketika PPKM diperbolehkan untuk orang yang berdagang dengan durasi waktu sekian gini. Setidaknya ini orang yang berjualan ini masih ada, masih jalan. Masih bisa dia punya uang untuk dia. Terlepas memang PPKM ini tidak bisa untuk, maksudnya gini, tidak semua bidang usaha bisa. Iya. Misalnya kayak bidang usaha kayak kecantikan atau apa ya, otomotif, misalnya lagi kayak treatment itu kan nggak bisa kan. Yang bisa itu pure cuman untuk konsumsi aja. Ya memang iya terjadi penurunan pendapatan, tapi mau gimana lagi? Kalau kita tetap seperti itu mungkin corona ini nggak ada habisnya mungkin. Iya. Ditambah lagi vaksinasi di Indonesia ini masih belum menyentuh 50%. Udah vaksin belum? Udah vaksin. Coba kita kalau ngobrolin soal vaksin ya, kayak tadi kan udah PPKM. Iya. Kita ngobrolin soal vaksin yang masalah penumpukan juga nih sama kayak PPKM. Oh, pada saat pengambilan vaksin lah kita bahas ya. Karena di PPKM juga kendalanya adalah dengan akses jalan dengan satu titik atau beberapa titik yang menimbulkan kerumunan banyak juga. Terus juga vaksin juga dengan aku nggak tahu metode apa yang dilakukan dalam pengantrian ya, tapi di situ ketika lihat di sosmed numpuk nih, orang banyak yang berdekatan. Sampai ada yang kayak berebut kayak gitu kan. Iya. Itu pandanganmu gimana? Jadi sebenarnya lonjakan manusia yang mengingini untuk divaksin itu penyebabnya satu. Karena pertama, segala sesuatu hal saat ini menggunakan yang namanya vaksin. Iya. Apakah Anda sudah divaksin? Kalau mau terbang dari kota A ke kota B, harus divaksin dulu. Sertifikat vaksin Harus punya sertifikat vaksin. Untuk melamar kerja harus punya sertifikat vaksin. Untuk punya KTP harus punya sertifikat vaksin. Terus yang belum punya KTP kalau mau vaksin? Nah, ini dia. Dia nggak bisa vaksin, tapi kalau dia mau bikin KTP harus ada surat vaksin. Nah, itu gimana nasib orang ini nih? Hubungi saya. Kita ada orang. Jadi kemarin sempat ada diskusi gitu kan. Saya belum punya KTP, mau vaksin, tapi nggak ada KTP yang nggak bisa. Mau buat KTP harus pakai surat vaksin. Saya gimana ini? Tapi pertanyaannya sebelum corona, Anda kemana? Ya mungkin ini anak baru meranjak 17 tahun nih mau bikin KTP. Oh iya. Tapi sekarang dari sekolah-sekolah udah ada kok di bawah 17 tahun udah ada kok. Sebenarnya kalau masalah yang kemarin penumpukan tadi itu mungkin lonjakannya sangat besar gitu kan. Karena butuh itu. Ya pemerintah setempat maunya membuat titik-titik, maksudnya banyak titik di Iya, tempat pengambilan vaksin. Jadi orang itu nggak sabaran kan, yang harusnya daerah sana besok pun udah cari yang ke daerah Iya, sana. memang orang Indonesia ini suka dengan namanya ejakulasi dini. Maunya cepat, buru-buru. Editansir, ejakulasi dini tanpa hasil. Editansir. Cuma ya aku bener sih, setuju sih. Kalau misalkan vaksin itu ya kita dibagi lah gitu kan. Misalkan kayak oke, di area sini di titik ini, area situ di titik ini. Jadi kalau misalkan dia bukan domisili itu ya tidak akan diterima gitu kan. Jadi dia nantilah yang di sana. Berarti memang harus ada sistem yang lebih konkret lagi. Ya ada pembaruan itu harus ada lah. Paling tidak pemerintah kan tidak diam saja. Iya, terus berjalan. Cuma aku respectnya itu adalah dengan dulu awal pertama kali masuk vaksin di Indonesia itu kan ada range harga.
Iya. dengan dari 100 sampai berapa. Masa sih? Ada range harga dengan kadar yang berbeda-beda gitu. Iya. Ada. Ini berita betul apa enggak nih? Aku lihat di berita langsung. Kau lihat di berita langsung? TV. Emang? Di TV. Oh, nonton di TV. Itu kan ada range-nya. Akhirnya aku sempat mikir, Hmm. kenapa sih kok malah ada range harganya gitu. Maksudnya kalau emang oke lah gitu kita range harga dengan dosis yang berbeda. Aku setujunya adalah dosis berbeda. Emang daya tahan tubuh orang berbeda-beda. Iya, Dosisnya juga betul. harusnya berbeda gitu. Itu ada ini kan, kadang kita ada penyakit yang tidak bisa menerima dosis Tinggi atau apa. ya. Nah setelah dapat kabar bahwa free gitu, makanya aku respect banget nih dengan free. Dan ada 2 ya, Sinovac sama Astra ya. Astra. Sampai free, mulai berkerumun nih semua orang nih. Semua orang pada lomba-lomba untuk vaksin, terutama dengan aturan yang sekarang nih, apa-apa harus menggunakan sertifikat vaksin. Dan respectnya aku adalah, ini vaksin akhirnya di free kan nih. Jadi bener-bener, oh pemerintah ini kayaknya evaluasi dan melihat gini-gini, tapi dengan cara treatment, semua kebutuhan menggunakan sertifikat vaksin. Vaksin dibuat free nih, biar semuanya vaksin semua. Biar bisa menjangkau semua. Tapi kalau aku ya, masyarakat. vaksin itu menurut aku harus ada yang gratis dan harus ada yang berbayar. Kenapa? Kenapa? Sama halnya seperti suntik polio. Oh, iya. Jadi pada saat suntik polio ini adalah program pemerintah. Jadi kenapa? Itu kenapa dia itu gratis? Karena program pemerintah. Terus suntik polio yang bayar ada. Ada. Kenapa? Ada yang berbayar. Kan padahal program pemerintah. Pembedanya apa? Pembedanya katalisnya. Misal anak-anakmu disuntik sama yang berbayar, yang tidak berbayar, ada gejala nanti setelah suntik itu demam atau sakit badan atau sebagainya lah. Nah, untuk yang berbayar ini demam kemungkinan ada, badannya sakit-sakit kemungkinan ada, tapi tapi persentasenya lebih kecil daripada yang gratis tadi. Nah, kembali lagi ke vaksin, menurut aku sah-sah aja sih yang berbayar, tapi yang gratis ini tidak dihapuskan. Nah, karena misalnya seperti inilah kerumunan nih, karena dia tahu cuma 1 titik yang gratis tadi. Tapi kalau misalnya ada yang berbayar dan dia mampu, ya udah Ada aja tempatnya. Iya, udah aku mending bayar aja lah daripada aku rame-rame segala macam. Betul. Cuma kan dengan dengan pandemi gini kan kembali lagi kita bicara ke ekonomi yang mulai anjlok gitu. Jadi ketika dia Karena ekonomi mulai anjlok, adakan yang gratis dan berbayar. Nah, pemerintah tinggal bikin iklan aja mungkin, atau bukan pemerintah lah, atau mungkin Kimia Farma atau apotek-apotek yang lain. Gitu. Pembedanya apa sih dari yang pemerintah berikan sama yang berbayar ini? Itu aja sih simpelnya, karena bagaimanapun pondasi negara kita ya ekonomi. Iya benar. Kalau ekonomi nggak berjalan, chaos nanti. Chaos juga masyarakatnya. Susah. Chaos masyarakatnya, chaos juga pemerintahnya. Iya. Dalam menanggulangi semua biaya vaksin dan lain-lain juga. Ya udahlah, vaksin aja lah kalau bisa. Nah itulah, karena pertama satu ini buat edukasi juga buat teman-teman yang takut vaksin. Iya. Yang Gak usah masih takut. karena gini yuk, kemarin sempat viral banget orang habis vaksin, jadi dia suntik nih, suntik sini, terus habis itu Suntik lagi. suntik Narkoba. lagi ya dia. Akhirnya aku ngeliatnya di Instagram bapak itu, dia habis suntik, dia ngejelasin, oke guys ini aku baru vaksin nih gini, aku pengen ngasih Oh, nonton di YouTube. bukan di Instagram aku lihat. Oh, lihat di Instagram. Dia habis suntik nih di sini nih, ditempel koin. Nah, Nih, lengket, kita dipasang chip sama pemerintah. enggak. Dia udah mandi belum? Itulah, aku takutnya daki. Koinnya berminyak, nempel sama kaki, ya nempel dia. Nah itulah. Gak mesti vaksin kalau itu. Makanya peringatan juga nempel Iya. ya. Makanya pas dari situ kan dia nempelin sampai dia ngasih informasi bahwa kita dipasang chip sama pemerintah. Kita Ngeri kali. tempel koin uang 1.000. Kalau uang koin lain nggak bisa, 1.000 yang koin ini, 1.000 koin tempel sini. Nih lengket. Nih nggak jatuh. Aku karena belum vaksin kan. Iya. Bener nggak sih? Bener nggak sih Iya. orang ini? Apa jangan-jangan narkoba yang orang gitu kan? Akhirnya pas aku vaksin kemarin kan, Betul. aku yang lengket. Aku yang lengket. Bukan koin ya? Enggak. Coba di rumah. Aku ambil koin. Kamu nyoba Aku berarti? nyoba habis ngantar dia kerja, kerja pagi vaksin. Iya. Iseng kan aku.
bener nggak sih yang di viral-viral ini tempel cari uang konsum tempel tek jatuh aku pikir mungkin belum kali salah Nambah 1.000 lagi. apa 1.000 lagi 2.000 tempel taruh sini gini jatuh nggak ada lengket-lengket apa. Iya, jadi jangan Ya kan? langsung percaya gitu loh sama. Kadang kan di Iya. media kan ada yang ditambah-tambahin. Ini gitu. bisa jadi seperti ini. Ah, Dia itu melakukan itu supaya kita penasaran Iya. dan kita vaksin. Iya. Itu positifnya. Negatifnya orang waduh pasang chip nih malah pusat jadi Robocop katanya. Aku kemana-mana diketahui pemerintah atau Dia siapa? Nah, itu kan sekarang banyak orang yang mindsetnya itu tidak apa ya, tidak mencakup luas lah, tidak Iya, cuma satu titik aja. hanya dengan sampel seperti itu ya kita Langsung percaya. kalau kita ambil positif kayak yang mau bilang, oh mungkin dengan media seperti itu dia bikin drama, bikin situasi kayak gitu orang jadi Penasaran, betul nggak sih? betul nggak sih gitu. Suntik vaksin Dan orang berbondong-bondong gara-gara koin tadi. iya, tapi bagi orang yang nggak berpikir seperti itu dia akan takut dan nggak mau. Iya. Apalagi dengan banyak berita diberitakan setelah vaksin dia kejang-kejang apa segala macam. Cuma kan dia nggak tahu nih kejang-kejang ini gejalanya karena apa? Karena apa? Apakah Jangan karena semua penyakit dikaitkan sebelumnya? dengan vaksin. Tetapi dia hanya melihat ketika pas kejangnya, tapi dia nggak melihat afternya ketika di rumah sakit hasilnya apa. Iya. Itu yang nggak diketahui. Tapi ya itu tadi kita kalau misalnya suntik polio sendiri Iya. pun Hmm. setelah itu anak kita sakit juga. Iya. Iya, itu yang harus Nah, dipikirkan. yang menjadi polemik adalah ini kan sesuatu yang baru di dunia ini. Hmm. Dan kita kan belum, kalau tadi polio itu udah terjadi berpuluh-puluh tahun lah Iya, dan dan impactnya tahu dan kita ya sudah memang seperti itu. Iya. Kalau ini kan kita, waduh, ini barang baru nih. Kalau misalnya disuntik, aku demam dan aku sebagainya, tak sakit apalah, pemicu penyakit yang lain. Iya. Terus dia, aduh nanti aku meninggal. Itu sebenarnya. Iya. Iya. Karena kan ya sama lah mungkin kayak aku banyak beberapa orang yang kayak parno Iya, iya, apa jadi kebawa parno ya semua kembali lagi lah apapun penyakitnya semua kembali ke pikiran mindset dan pola hidup lah ya. Dan kalaupun karena memang vaksinnya meninggal, ya sudah. Takdir ilahi. Mau apa lagi? Iya. Oh ya, buat kalian yang habis vaksin nih, aku saranin pokoknya kalian kalau habis vaksin harus istirahat, jangan langsung aktivitas karena kemarin nih ceritanya nih. Oh iya kita bicara after vaksin. Oke. After vaksin. Jadi kemarin kan aku habis disuntik nih, Cus itu aku pagi. Kok aku nggak nyucus pas kemarin? Enggak, itu mulutku sendiri gitu kan. Oh. Terus habis itu kan langsung kerja ya. Langsung kerja. Nggak taunya nih lengannya langsung bengkak. Apa hasil enggak? Bengkak terus keras. Habis itu malamnya kan emang ada yang berefek, ada yang enggak tuh vaksin. Nah kemarin aku dapatnya yang berefek, demam tinggi kayak gitu kan, menggigil juga. Jadi kan Itu kalau kami tuh vaksin bareng kan. Bareng. Yang apa namanya? Ya kalau aku sih sama dia yang kami rasain sama. Sama. Bagian yang disuntik ini dia bengkak. tuh ngilu, dia agak sedikit Berat lah, tangan berat. kan berat, cuma Umum lah ya. tidak bengkak kayak bengkak besar itu enggak. Nah. Cuma kayak di bagian area disuntiknya itu kayak dia mengeras dan agak Iya. sedikit apa ya? Bukan menonjol sih, apa sih? Keras menonjol. Oh. Gitu. Cuma ya kalau kemarin sih efeknya kalau kami berdua sama demam, Iya. ngilu itu sampai 3 hari ya. 3 hari. Dan perlu kalian tahu itu gejala umum ya, Umum. bukan pokoknya nggak bahaya gitu loh. Bukan hal yang berbahaya, Iya. tapi yang jelas ketika setelah vaksin bagian di mana tangan yang disuntik itu jangan mengangkat berat. Iya, pertama jangan kebanyakan beraktivitas. Ah, Kalau jadi- bisa banyakin istirahat Istirahat. habis. Kalau kau gimana ya? Jadi setelah aku vaksin, Iya. aku itu nggak langsung istirahat, masih Kerja juga. enggak, masih beraktivitas lah, nongkrong masih biasa. Iya. Nah tapi aku nenggak paracetamol. Ya itu kan harus. Iya makanya, jadi itu salah satu treatment aku nenggak paracetamol. Aja ya. Iya sama. Jadi aku nggak ada demam. Ini memang iya sedikit berat lah. Apa? Aku Astra, Astra. AstraZeneca. Ya aku Astra. Astra juga. Jadi keesokan harinya aku nenggak lagi paracetamol. Jadi poin aku itu adalah
aku nggak mau menunggu demam itu datang, jadi lebih bagus aku tunda aja. Antisipasi. Ya, antisipasi. Ya. Jadi dan aku lakukan itu sekitar 3 hari lah, atau 4 hari gitu. Mungkin kok intens kali ya, sehari minum, besok Enggak, sehari 2 kali ya. Oh, sehari 2 kali. Sehari 2 Itu kali. cuma sekali ya. Aku sehari 2 kali. Karena kemarin pas divaksin sama relawan itu dia bilang Langsung, nanti setelah suntik langsung minum paracetamol ya. gitu. Oh iya kak. Karena kerjaan juga banyak. Iya. Kan kuli bangunan. Dan Ngangkat berat. ini apa? Kalau mau vaksin kalian harus jujur ya. Kalau kalian ada penyakit bawaan kayak Iya. gitu, kalian harus benar-benar jujur. Karena banyak kan orang yang menginginkan si sertifikat itu, terus banyak yang bohong. Akhirnya Itu dia. dia malah sakit gitu loh. Karena setiap vaksin itu kan pasti ditanyakan punya gejala apa. punya gejala apa kayak gitu. Tapi di sisi yang lain, apakah pemerintah memikirkan orang yang tidak dapat melakukan vaksin? Pasti. Contohnya apa? Mikir gimana? Kalau kemarin kan bukan yang nggak bisa vaksin ya. Kalau kemarin kan yang banyak protes kan karena anak-anak sekolah itu loh. Bukan itu poin aku, bukan itu poin. Bentar. Contohnya anak-anak sekolah kan kemarin banyak yang memerlukan surat vaksin dan padahal itu umurnya belum nyampe gitu, belum waktunya vaksin. Akhirnya pemerintah juga berusaha kan gimana caranya biar anak-anak itu bisa vaksin juga. Itu anak-anak yang kemungkinan imunnya masih kuat. Iya. Bayangkan kalau ibu-ibu yang sudah tua, lansia dan rentan penyakit, ternyata dia tidak bisa melakukan vaksin dikarenakan kalau dia melakukan vaksin bisa jadi. Itu ada kok, dia suruh cari dari rumah sakit surat keterangan kalau dia ada penyakit apa gitu. Punya Jadi, riwayat apa? riwayat apa itu bisa digunakan. Mungkin ya kita nggak tahu juga ya karena kita bukan di lapangan sebagai relawan itu. Kalau misalkan kenapa sih orang-orang yang mau vaksin itu ditanya ada punya riwayat apa, punya gejala apa? Mungkin ini asumsi, asumsi entah itu benar atau enggak. Mungkin ada dosis yang itu menyesuaikan dengan riwayat dia. Iya. Nah, aku berharap pada saat dia melakukan vaksinasi dan ditanyai dan dia menjawab jujur, seharusnya respon utama saat itu adalah oke, ibu nggak bisa melakukan, ibu atau bapak nggak bisa melakukan vaksinasi. Ini sertifikat dari kami menyatakan kalau ibu tidak dapat melakukan vaksinasi dikarenakan penyakit bla 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 bla. Ya, pengecualian. Jadi kayak misalnya orang tua yang udah lansia, yang memang dia tidak punya ketahanan tubuh kayak anak-anak tadi. Berarti caranya mungkin di setiap daerah ada satu rumah sakit yang diberikan kepercayaan untuk kalau misalkan kamu ada riwayat gini, kamu pergi ke rumah sakit ini bawa bukti riwayat. Kembali lagi permasalahannya, rumah sakit saat ini lagi penuh. Nah, jadi sebenarnya udah kayak lingkaran setan sih. Asmodeus, Satanas, Lucifer. Yang iyanya kalau memang tidak bisa melakukan vaksinasi ya sudah tahan aja dulu sampai kondisi reda, baru ke rumah sakit umum daerah minta surat keterangan atau medical check up lah ya, medical check up punya riwayat apa, baru sodorkan surat riwayat itu ke nakes yang melakukan vaksinasi. Aku rasa aman-aman aja sih. Oke, berarti masih ya ada sedikit ini ide-ide lah. Ya. Siapa tahu dilihat dan bisa menjadi sarana yang positif idenya gitu kan. Betul. Jadi pakai. Oke. Oh itu thank you banget Yo. Ya. Pembahasan soal masalah COVID kita udah ngalor ngidul masalah PPKM apa segala macam. Yang jelas buat teman-teman mungkin yang sudah pernah terkena COVID tetap survive karena bukan berarti kita udah vaksin dan kita udah pernah kena COVID dan itu nggak akan kita kena lagi. Jadi itu ya ada kemungkinan pasti kena lah ya. Kan namanya flu. Iya. Hari ini kita flu, mungkin 3 bulan kemudian flu lagi. Iya. Jadi ya tetap jagalah prokesnya, tetap selalu imun, tetap dijaga dan selalu berdoa. Berdoa supaya tidak kena karena itu bahaya banget. Oke kalau gitu thank you banget buat waktunya, sharing-sharing lagi. Besok kalau misalkan ada kasus lagi gitu. Besok kalau jangan kasus lah, kabar-kabar gembira. Oh, kabar gembira gitu. Kayaknya di Indonesia ini kabar gembira kurang menarik ya. lebih menarik yang kasus-kasusnya. Kalau skandal-skandal, itu perlu kita bahas. Karena kan kalau di entertain atau media itu kan hanya 2 pilihan, naik karena sensasi atau prestasi. Iya.
kita sensasi aja. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau misalkan ada keluhan, maksudnya ada yang harus diperbaiki dari ini apa segala macam, kita minta sarannya, kita akan evaluasi dan selalu support di channel Vokta. Oke, dadah.